mu'allif, kemudian dari guru mulia kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syahab bin Salim dengan baca tulisan-tulisannya. Tentu kita berdoa mudah-mudahan beliau Habib Umar Allah anugerahkan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semuanya terus diizinkan oleh Allah untuk mengambil barakah, mengambil manfaat baik dari ilmu, akhlak dan juga asrar dari beliau fitarani amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif atau qala al-mu'allif Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syahab bin Salim nafa'ana Allah bihi wa fi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ta'ala ankum khuluquna ma'a ibadihi nuhibbu li kulli abdin amana billahi ma nuhibbu li anfusina. Yang pertama adab atau akhlak kita bersama hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama pesan guru kami adalah nuhibbu li kulli abdin amana billah ma nuhibbu li anfusina, yaitu kita diperintahkan, dianjurkan untuk mencintai semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nuhibbu li anfusina, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri gitu. Nah, ini selaras dengan hadisnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan jadi ukuran barometer keimanan seseorang gitu. La yu'minu ahadukum, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi kama yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah ya dalam sabdanya, tidak dikatakan sempurna iman seseorang itu sehingga dia mencintai saudara seimannya, saudara muslimnya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini maknanya kita ini sesama muslim disuruh harus saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi. Nah, uniknya ikhwan dirahmati Allah, di fenomena yang terjadi beberapa hari ini ya, kita berbuat kepada Allah perlindungan ya, dan lo jaga mereka semuanya. Antar sesama kaum muslimin ya, sama-sama meneriakkan takbir, sama-sama menerima kalimat la ilaha illallah, tapi di dadanya, di pikirannya dihiasi permusuhan, dihiasi kebencian. Ya. Terus ajaran siapa yang mereka anut itu ajaran siapa? Ya, wallahu a'lam, ajaran siapa, didikan siapa, sehingga sesama saudara muslim yang sama-sama memikirkan kalimat la ilaha illallah, sama-sama memikirkan takbir Allahu Akbar, tapi mereka bertikai bermusuhan. Subhanallah, kita tidak mau ikut-ikut itu ya, tidak mau ikut manhaj yang seperti itu, tidak mau ikut-ikut itu. Kita diajarkan guru-guru kami, guru kita untuk saling menyayangi, saling mencintai antar sama orang yang beriman. Kalaupun ada perbedaan, ada perselisihan, tempatnya bukan di lapangan untuk saling beradu fisik atau menjadi ajang pertempuran atau pertikaian. Bukan di situ tempatnya. Kalau ada perselisihan antar kaum muslimin yang sama orang-orang beriman, tempatnya diduduk dengan bermusyawarah, tempatnya bermajelis dengan bermusyawarah, berunding, berembuk. Itu ajaran Islam. Wallahu a'lam, mereka ikut ajaran siapa? Ikut didikannya siapa? Ketika ada perbedaan pendapat dari segi apapun itu, baik urusan khilafiyah atau berbeda pendapat dari urusan mungkin kebijakan berorganisasi masing-masing, apapun bentuknya, asalkan masih dalam naungan lillahi li kalimatillah, sama-sama beriman, maka bukan di lapangan untuk saling bertikai. Tempatnya adalah duduk sama-sama mencari solusi yang terbaik. Karena apa? Karena kita diikat dengan satu ikatan dinul Islam, sama-sama beragama Islam yang dalam naungannya, benderanya, panji-panjinya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ini masih ada di guru kita lah, Sayyid Umar. Nuhibbu li kulli abdin amana billah ma nuhibbu li anfusina. Kita disuruh, dianjurkan mencintai ya, sesama saudara muslim, sama saudara yang beriman ya, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, bagaimana orang mengaku dirinya beriman, mengakui saudaranya yang lain beriman, kemudian tahu sama-sama beriman kepada Allah, ketika ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pandangan, gitu, tempatnya di lapangan untuk menyelesaikannya. Ya waliyadzubillah, ya. Supaya tidak ikut-ikut yang seperti itu ya. Kita alhamdulillah diajarkan guru-guru kami dengan pelajaran yang dihiasi dengan cinta dan kasih sayang. Itu yang pertama guru kami ya. Nuhibbu li kulli abdin amana billah ma nuhibbu li anfusina. Nah, ini selaras dengan hadisnya Nabi tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi kama yuhibbu li nafsihi. Jadi parameter keimanan, tidak sempurna iman seseorang kata Rasulullah sehingga dia mencintai saudara yang seiman, saudara sama Islam seperti dia mencintai sendiri. Maka jangan sampai saudara muslim kita tuh tidak aman dengan keberadaan kita. Itu larangan agama. Apalagi melukai dia, menyakiti dia. Waliyadzubillah, tidak ikut-ikut ya. Nah, ini yang pertama.
Kemudian yang kedua kata guru kami adalah nasfaku alaihim wa narhamuhum. Lah ini kelanjutannya. Penuh kasih sayang kepada semuanya dan mereka semua itu dirangkul gitu. Walaupun ada saudara muslim kita, seiman kita yang salah, yang berbuat khilaf, berbuat dosa, tapi bukan cacian yang dianjurkan dalam agama Islam, gitu. Bukan bulian yang dianjurkan dalam Islam, tapi menasihati mereka dengan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Dirangkul mereka, gitu. Dirangkul, dinasihati dengan baik, gitu. Itu akhlaknya Rasulullah. Itu akhlak yang diajarkan guru-guru kami. Itu akhlak yang diajarkan Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, yaitu penuh kasih sayang kepada semua. Nasfaku alaihim wa narhamahum. Gitu. Menyayangi atas mereka semua dan mencintai mereka semuanya. Itu yang kedua. Kemudian nuwaqirul kabir. Nah, ini yang ketiga gitu. Nuwaqirul kabir itu menghormati gitu, menghargai gitu yang lebih tua. Nah, ini di zaman sekarang itu kayaknya sudah hilang gitu. Anak-anak muda atau anak kecil itu yang punya rasa hormat kepada orang tua itu sudah sangat jarang. Al-Fakir sering melihat fenomena itu kan. Gimana dulu waktu Al-Fakir kecil itu, kalau anak-anak itu lewat di depan orang tua gitu. Padahal belum begitu kenal Islam secara mendalam gitu. Adat kita dari orang Jawa juga, ketika lewat di depan orang tua itu sambil bungkuk, tangannya sambil jalan gitu. Tangannya jalan dari langgung seperti itu. Itu ajaran orang-orang tua kita, leluhur kita. Nah itu selaras dengan ajaran Islam. Menghormati yang lebih tua itu adalah selaras dengan ajaran Islam. Nah sekarang kita lihat anak-anak kecil, anak-anak itu. Nah, ini perlu jadi perhatian orang-orang tua. Kalau Al-Fakir biasanya kalau ngimami sholat taraweh, di bulan Ramadan itu, kemudian setelah kultum taraweh itu biasanya kan ada anak-anak yang minta tanda tangan kepada mubaliknya atau kepada yang bertugas mengimami dan kultum pada sholat tarawih itu. Lihat bagaimana anak itu. Ketika selesai sholat witir, habis doa witir, kemudian doa niat puasa, orang tua yang masih di depan belum membalikkan badannya, gitu, yang belum keluar itu sudah diserbu oleh anak, bahkan dilangkai atau pundak-pundaknya dilangkai. Karena apa? Duluan untuk mendapatkan tanda tangan dari mubaliknya. Ini mestinya jadi perhatian para guru-guru itu. Boleh memberikan tugas kepada anak-anak didiknya di sekolah itu, untuk minta tanda tangan sebagai bukti kalau dia ikut melaksanakan sholat tarawih atau sholat Jumat. Tapi harus dikasih warning anak-anak itu gitu. Harus minta tanda itu ketika jamaah atau ustadznya itu sudah betul-betul siap gitu. Sudah siap duduk berbalik badan dan jamaah sudah pada menepi. Jangan sampai tidak sopan gitu. Dan harus baris yang rapi. Jangan uyur-uyuran di hadapan para guru, di hadapan ustadznya, di hadapan baliknya. Ini adabnya tidak bagus. Makanya guru-guru yang memberikan tugas kepada anak-anak sekolah gitu, dengan tugas misalnya untuk minta tanda tangan mubalik atau mungkin yang bertugas khutbah atau kultum di Ramadan, itu anak-anak harus diberikan edukasi. Caranya minta tanda tangan harus dengan cara yang santun, karena itu juga guru gitu. Walaupun mungkin bukan sekelas ulama, tapi orang-orang mubalik itu penyampai ilmu itu adalah perlu dihormati oleh anak-anak itu untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Jangan sampai dengan berebutan sampai melangkai orang-orang yang masih mungkin berzikir atau mungkin masih duduk di belakang imam dilangkai, karena pada dahulu. Ya inilah, penghormatan kepada orang tua sudah hilang. Menghormati yang lebih tua itu sudah hilang. Karena apa? Karena kurangnya edukasi dari semua pihak, mungkin dari orang tuanya atau mungkin bahkan dari guru-guru yang di sekolah. Memberikan tugas tanda tangan, minta tanda tangan, tapi edukasi cara yang baik gitu. Baris yang rapi gitu. Dengan duduk bersimpuh baris satu tanda tangan. Ya. Jangan rebut-rebutan ujung-ujung di hadapan mubaliknya. Nah, ini kehilangan adab nanti itu. Nah, ini perhatian buat guru-guru ya. Itu pesan guru kami yang ketiga. Waqirul kabir, yaitu menghormati yang lebih tua. Kemudian yang keempat, nar'afu bis shaghir. Nah, ini juga penting gitu. Jangan karena merasa lebih tua, merasa lebih besar kemudian mengabaikan anak-anak. Sayangi anak-anak kecil gitu. Menyayangi yang kecil, menyayangi yang muda, merangkul anak-anak remaja itu, supaya apa? Mereka itu merasa merasa diperhatikan gitu. Anak-anak jangan sampai dibiarkan liar, Pak. Yang kecil-kecil itu disayangi, dirangkul gitu. Kemudian diberikan pelajaran-pelajaran yang baik dengan kelembutan. Insya Allah anak-anak itu akan nurut gitu. Tapi kalau tidak ada edukasi dari semua pihak itu, baik mungkin dari orang tua atau dari guru-guru sekolah ya nantinya anak itu akan jadi Allah alam kan, tidak terkontrol seperti itu tuh, hanya karena butuh tanda tangan dulu-duluan sama temannya sampai dia kehilangan akhlak dan adab di hadapan orang-orang yang lebih tua dari mereka. Nah, ini lihat dibilang harus diperhatikan. Itu
Nah, itu mungkin ya sementara live pada malam hari ini, tidak usah banyak-banyak ya. Nah, ini sampai di 4 poin saja dulu karena masih banyak poinnya, sampai di berapa tadi saya kurang lebih ada 22 atau enggak 23 nanti ya. Yang pertama kata Siti Habib Umar, di antara akhlak kita kepada hamba-hambanya Allah, yang pertama adalah mencintai mereka semua yang beriman kepada Allah seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah penuh kasih sayang kepada mereka semuanya, menyayangi mereka semuanya. Kemudian yang ketiga adalah menghormati yang lebih tua. Yang keempat, menyayangi yang lebih muda atau yang lebih kecil. Inilah di antara akhlak kita kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu menerapkan akhlak kita kepada Allah dengan baik, kemudian ditambah akhlak kita sama manusia dengan baik, insya Allah hidup kita akan dipenuhi dengan keindahan gitu. Tanpa ada permusuhan, tanpa ada caci maki dan lain sebagainya. Itu mungkin pelajaran atau mungkin pembacaan kitab Khuluquna pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan besok. Itu sudah